Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semua kaum muslimin, sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh warga Nahdien dimanapun berada, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Siapa yang salah? Ku tak tahu. Sampai detik ini ternyata apa yang kita tunggu-tunggu, yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah bersedia untuk tabayun, ternyata tidak terjadi. Kalau saya simak ada konten yang ya bolehlah dianggap sebagai mewakili dari suara Salafi Wahabi, memang menegaskan bahwa memang tidak mungkin akan terjadi perdebatan itu. Kenapa? Karena menurut kontainer itu, dia bilang karena untuk apa berdialog dengan orang yang hanya akan mencari pembenaran. Tapi ini bukan statementnya Dr. Khalid ya. Ini sama-sama interpretasi orang saja. Ya, interpretasi dari simpatisannya saja. Atau prediksi. Kalau saya boleh juga memberikan telaah. Memberikan apa yang ingin saya sampaikan tentang hal itu. Yang pertama, alhamdulillah tabligh akbarnya itu terjadi. Dan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan dan sebagainya itu juga tidak ada. Yang kedua, salut juga kepada LDNU Lubuk Linggau yang sudah menawarkan untuk berdialog dan ternyata tidak terjadi. Yang ketiga, ini yang paling penting. Perhatikan baik-baik karena ini sudah masuk kepada kajian ilmiahnya. Ada satu kaidah, la yunsabu ila sakitin al-qaulu. Tidak boleh kita menisbatkan satu statement atau satu pendapat kepada orang yang tidak mengucapkan apa-apa alias diam. Tetapi ini masih ada jumlah istidrokiyahnya. Disusul oleh lakin. Lakin as-sukutu fi ma'radil hajati bayanun. Kalau diammu di waktu yang seharusnya Anda ngomong, itu sudah menjadi satu ketegasan. Artinya, kalau berpijak kepada kaidah ini, maka boleh dong kita mengatakan bahwa diamnya atau tidak bersedianya untuk berdialog, itu sudah sebuah jawaban. Jawaban apa? Ya tidak bersedia. Lalu mengapa? Maka ini sudah bertanya. Kenapa bisa tidak bersedia? Imma bisa seperti yang disebutkan oleh simpatisannya itu, bahwa untuk apa berdialog dengan orang-orang yang memang hanya ingin mencari pembenaran, bukan ingin mencari kebenaran. Sementara ini sudah jalan yang benar, ikut Allah, ikut Rasulullah. Kenapa masih mau berdebat dengan orang yang hanya mau mencari pembenaran? Jadi nganggap orang itu, wah apa gunanya berdebat dengan orang ini? Toh dia nanti juga hanya akan mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau saya mau berpikir secara real, yang pertama, karena mungkin nanti akan kesulitan Dr. Khalid ini kalau berdialog. Coba kita bayangkan, kalau dikasih satu pertanyaan sebagai awal saja. Dari mana Anda mendefinisikan najis hissi itu tai kucing, sementara kalau najis maknawi itu tai ayam? Itu definisi siapa selain Anda sendiri? Lalu Anda sebagai apa kok berani sekali membuat definisi-definisi yang baru? Bukankah najis hissi itu maksudnya najis yang yu'asir, ya? Yang berpengaruh atau yang najis secara dohir juga, sehingga tidak sah kalau dibuat sholat. Yang tai kucing, yang tai ayam, gak ada bedanya. Kalau ikut mazhab yang kotoran itu mau makululahnya atau tidak, maka ya najis-najis. Karena perbedaan antara hissi dengan maknawi itu adalah hissi ini adalah najis memang secara barangnya najis. Kalau najis maknawi, barangnya tidak najis. Seperti orang musyrik, innamal musyriku najasun misalnya. Orang musyrik itu najis, itu maksudnya najis maknawi. Secara makna saja najis. Jadi tidak membatalkan sholat. Benar, yang membatalkan sholat itu najis hissi, bukan najis maknawi. Tapi Anda membagi najis menjadi najis hissi, yaitu najis tai kucing atau tai anjing karena hewannya tidak bisa dimakan. Kalau tai ayam, najis maknawi. Dan lebih somplaknya lagi, kalau nginjak najis hissi, wudhu batal. Coba kalau itu saja ditanyakan kepada Anda dalam dialog, disaksikan banyak orang, mau jawab apa? Dan itu bukan satu kali, bukan satu kali. 2 kali kalau tidak salah. Artinya sudah memang pemahamannya seperti itu, bukan sabkul lisan. Sabkul lisan itu biasanya nggak berulang. Kan pilihannya cuma 2, ngotot tidak jelas atau memohon maaf. Nah kalau sudah memohon maaf, mohon maaf saya salah. Pertanyaannya, di fikih dasar seperti itu saja, sudah berani sekali mengarang. Kalau misalnya tidak punya hujah gitu.
Tapi kalau ada hujah dari mana? Coba baca fatwa ulamanya sendiri saja. Nggak ada yang ada fatwa kalau nginjak tai kucing itu nak batal wudunya. Malah yang satu-satunya itu tai kucing suci kok. Jadi tidak pernah ada najis membatalkan wudu. Tidak pernah ada ulama fikih yang pikirannya aneh. Kok ada wudu batal gara-gara najis? Nggak ada. Dari yang membatalkan wudu itu tidak ada yang berupa karena menyentuh najis. Kalau misalnya menyentuh kencing, itu bukan menyentuhnya yang bikin batal. Tapi karena keluar dari kencingnya, dari salah satu jalannya yang dua itu, keluar barang berupa kencing. Itu aja ditanya, mau jawab apa? Artinya cari aman kita tidak perlu berdialog. Kalau berdialog, nanti urusan. Itu baru yang paling kecil. Belum kalau ditanya dari mana dasarnya orang wudhu. Kok setahu saya cuma cuci tangan dan cuci muka. Rambut kok tidak harus dicuci. Itu juga harus diklarifikasi. Oh enggak, saya salah. Rukun wudhu saja salah dan perlu mengklarifikasi di depan publik. Apa itu bukan sesuatu yang berat? Iya kan? Siapa yang siap sebagai pendakwah populer? Saya keliru. Ternyata rukun wudhu itu bukan hanya tangan dan kaki, bukan hanya tangan dan muka, tetapi juga kepala dan kaki. Ini kan bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah untuk kita sampaikan gitu. Kalau hal-hal yang keilmuan yang rumit, salah sebut nama atau salah hal-hal yang sangat rumit, kita maklumin ini. Atau kalau tidak mau mengaku salah harus ngotot. Ya memang hanya dua. Nah, jadi memang terlalu banyak hal-hal yang akan sulit untuk dijawab. Ya ini persepsi saya. Prediksi saya kira-kira seperti itu. Ya sama dengan satunya. Berani nggak berdiskusi? Satu aja pertanyaannya. Dari mana ada dalam kitab Majmu' itu ada istihbabu yang disalahkan oleh Imam Nawawi itu? Tidak akan pernah bisa jawab. Jangankan satu orang, kumpulkan 1000 orang semua, tidak akan pernah bisa jawab. Kenapa? Karena tai ayam, tai kucing itu semua orang paham itu busuk. Kedustaan, asal ngomong. Hanya di depan orang-orang yang bukan bodoh, mungkin tidak ada otaknya, bisa terima. Tapi kalau di depan orang yang waras, tidak akan bisa terima. Dan itu diulang-ulang kok. Madzhab Syafi'i, bahkan Ustaz satunya juga mengatakan Imam Nawawi saja menyalahkan orang yang menyunahkan melafadzkan niat. Istihbab niat itu pendapat yang ditolak, itu pendapat yang salah paham. Tidak akan pernah bisa jawab. Makanya tidak akan pernah ada cerita, ada ustaz atau pendakwah aswaja diundang Salafi Wahabi tidak datang. Yang selalu terjadi, mereka diundang tidak datang, tidak mau, dan alasannya selalu klasik. Ya walaupun bukan mereka yang berstatement, tetapi setidaknya yang lain berstatement, ya untuk apa? Kita dilarang duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Ya sudah saya tawarkan solusinya. Ya ente jangan duduk, kita yang duduk, atau ente yang berdiri duduk, yang aswaja tidur-tiduran, gampang. Oh, kok memahami secara lafziah begitu? Kan ente juga biasa memahami secara lafziah, secara lafadznya begitu dipahami. Jadi pada akhirnya akan terus seperti ini. Jadi kalau berpegang kepada kaidah itu, memang orang diam tidak boleh kita katakan orang ini begini, begitu. Kenapa? Karena dia tidak ngomong apa-apa. Tidak boleh kita nisbatkan sesuatu kepada dia. Tapi kalau diamnya di waktu harus ngomong, itu sebuah penjelasan. Kalau mau pakai dalam teori munadharah ya, as-sukutu dorbun minal inkito. Orang diam, yaitu termasuk sebagian dari orang yang kalah. Jarang sekali ada orang yang tahu dia tidak akan menang itu diam. Biasanya yang diam-diam itu adalah ya sudah tahu tidak bisa menjawab, tetapi ya biar elegan gitu lah, biar keren itu, saya hindarkan perdebatan. Kalau mau konsisten dengan seperti itu, misalnya konsisten dengan tidak mau berdebat, ya sudah komen-komen itu ya. Kalau ada orang komplain di komen saya, di kolom komentar saya ada orang komplain, ada orang tidak setuju dengan konten saya, tidak akan saya tanggapi karena kalian tidak suka berdebat. Kalau misal saya tanggapi, lalu kalian tanggapi, ustadznya aja tidak suka berdebat, ngapain lu suka berdebat? Ngapain berdebat gitu? Atau kan diskusi ya? Yang dari Lubuk Linggau ngajaknya diskusi, bukan debat, tabayun. Jadi ya sudah, saya ikuti aja. Pokoknya kalau ada orang yang bau-baunya Salafi Wahabi, komentar di kolom saya, paling mentok saya jempolin, saya kasih tanda love. Tidak akan pernah saya tanggapi. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Ustadz kalian diajak diskusi aja tidak mau.